23F dengan NIM 202300400270. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek daripada tugas esai UTS mata kuliah mobile dengan berupa produk aplikasi sederhana yang akan saya usung pada proyek kali ini, yaitu sebuah aplikasi bernama Foodies, di mana aplikasi ini adalah aplikasi untuk pengingat makan, untuk memanage makan maupun kalori asupan kita setiap hari. Lalu ada fitur notes juga, notes untuk membuat catatan atau menyimpan resep-resep makanan yang kita buat gitu. Project ini saya buat dengan beberapa komponen pendukung atau tools. Di antaranya, satu ada Figma untuk desain, lalu VS Code untuk kode editor, GitHub untuk pengumpulan kode, lalu ada React Native, dan Expo untuk deployment atau tampilan dari Android-nya. Langsung saja kepada page yang pertama, yaitu ada bagian dari login atau regis gitu. Di sini kita bisa lihat ada berupa logo sederhana minimalis dari garpu dan pisau yang menggambarkan itu adalah makanan. Lalu untuk lingkaran ini bisa berupa simbol untuk piring ataupun jam alias jam makan. Itu bagian dari hal atau project nama yaitu Foodies. Lalu di sini ada bagian login, karena terdiri dari email dan password tentu saja. Ketika kita mengklik login saja, belum diisi, maka akan muncul alert untuk menyuruh kita mengisi bagian yang belum diisi. Lalu di bawahnya ada forgot password, ada login via Google, dan sigap atau daftar. Ketika kita klik, maka akan muncul ke bagian page untuk pendaftaran atau regis. Di mana di sini ada muncul beberapa form yang harus diisi, yaitu nama, email, dan juga password. Tapi karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung ke menu login. Ini adalah simulasi untuk login ke aplikasi yang telah saya buat, walaupun belum sepenuhnya. Jika kita klik login, maka otomatis langsung masuk ke menu utama. Tapi mungkin karena ini ada beberapa preferensi di mana saya juga telah menambahkan fitur untuk switch theme atau tema, yaitu dark mode, sesuai dengan selera, untuk terang ataupun gelap. Lalu langsung ke menu utamanya. Di sini kita ada beberapa komponen ataupun menu. Di antaranya di sini ada Today's Meal sebagai judulnya. Lalu di bawah lagi ada tanggal dan hari yang terus up to date mengikuti dengan jam kita di real time. Kemudian di sini ada kolom atau berupa tampilan informasi, mana ada beberapa info yang bisa kita dapat. Di sini ada 0/3 meals, yaitu ada 3 goals atau to-do list yang sudah kita buat untuk kalori kebutuhan harian. Jadi ketika si 0-nya itu nambah, misalkan kita sudah menyelesaikan 1 dari 3 ini, maka kalorinya akan tercatat di bagian kanan. Total kalorinya per hari, gitu. Di sini saya juga telah menambahkan beberapa opsi minimalis yang simple dan cukup menjadi rutinitas kita, kayak gitu. Di antaranya di sini ada breakfast untuk sarapan pagi, biasanya dimulai rata-rata dari jam 7 dengan mungkin target untuk kalori hariannya itu 500 kalori. Lalu ada lunch atau makan siang, biasanya di jam 12 sampai
seterusnya dengan total 700 kalori. Lalu ada dinner untuk makan malam dan juga ada snack, ini opsional. Ketika kita mengklik yang button switch ini, maka si meals ini akan mengikuti dengan arahan kita. Seperti itu. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan beberapa kebutuhan pada setiap kalori harinya. Lalu misal, kalau kita ke check in now, atau kita ingin mengumpulkan asupan ataupun makanan yang telah kita konsumsi pada hari itu. Misalkan di pagi hari atau di sarapan hari. Lalu kita klik check in, lalu kita masukkan di sini untuk fotonya. Lalu di bawahnya ada keterangan untuk makanannya. Misalkan kita klik siomay, terus kita klik foto di sini, tambahkan foto berupa siomay. Lalu jauh hari ada kategori atau kalorisnya, kita bisa tentukan mungkin beberapa kalori, misal 400 kalori. Lalu untuk notes-nya, siomay ini sangat enak. Misalkan makanan ini sangat enak. Di bawah juga saya sudah menambahkan untuk quick aid. Misalkan untuk pagi di sini biasanya beberapa orang mungkin akan mengonsumsi oatmeal atau telur dengan roti seperti itu. Lalu ketika sudah selesai kita tambahkan, kita bisa klik save. Seperti itu, maka progresnya akan tercatat di mana today progress nambah jadi 1/3 meals, yaitu adanya untuk sarapan pagi sudah kita laksanakan atau selesaikan. Dengan total kaloris di sini adalah 400 kalori kayak gitu. Langsung tercatat secara real time. Untuk bagian lunch juga di sini sama saja seperti biasa, seperti tadi. Untuk makan siang, misalkan kita makan nasi padang. Lalu untuk kalorinya misal cukup tinggi nih, di sekitar 600 kalori. Tapi karena target kalori kita harian ada 700, jadi ini masih cukup under dan cukup aman kayak gitu. Misalnya asam padang di sini tambahkan dengan rendang. Di bawah juga lagi-lagi saya sudah menambahkan quick aid atau penambah otomatis. Di sini misalkan chicken salad dan pasta seperti itu. Lalu kita klik save. Kalau misalkan ada fotonya boleh ditampilkan seperti itu. Klik save. Maka untuk today progress-nya nambah. Jadi 2/3 meals dengan total kalori adalah 999. Atau lebih dari 1000 kalori seperti itu. Jadi tercatat nih untuk kalori harian kita seperti apa dan maksimal itu seperti apa. Seperti itu. Lalu untuk bagian setting, enable option notification. Nanti ada muncul notifikasi juga pada handphone atau smartphone. Seperti itu. This week summary. Nah, di bawah juga nanti ada keterangan atau rangkuman dari days aktif. Di sini ada satu, misalkan pertama kali kita menggunakan aplikasi ini, maka akan tercatat sebagai day 1. Dengan total makanan yang sudah di submit yaitu 2. Lalu remaining 1, ini sama dengan yang day section, seperti itu. Maka akan tercatat setiap progres hariannya melalui Foodies apps ini, kayak gitu. Kemudian ada bagian notes, di mana saya sudah menambahkan beberapa bagian notes. Misalkan untuk kategorinya atau fitur seterusnya juga, bisa kita mencari resep, maka akan muncul sesuai dengan keterangan yang kita butuhkan. Misal ada juga kategori atas, jika kita ngeklik untuk bagian kategori resep, maka akan muncul resep, ketika shopping dengan shopping, ideas dengan ideas atau ide, seperti itu. Dan kemudian ini juga bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan untuk judul kita ganti dengan nasi goreng. Kemudian resepnya apa bisa kita tambahkan di sebelah sini. Untuk kategorinya bisa kita pilih di bagian tag. Kita ketik save, maka akan tersave dan naik ke atas, yaitu adalah update.
terbaru yang telah kita lakukan pada bagian notes ini. Kemudian kita bisa menambahkan notes juga, seperti itu. Misal kita nambahkan lari pagi. Kontennya target 2 atau 5 kilo. 5 km. Masuknya di sini ke bagian other. Lalu kita klik save. Maka akan otomatis masuk ke bagian notes seperti itu. Kemudian ada bagian menu profile. Di sini berisi informasi mengenai profile kita, profile picture kita, seperti itu. Di mana ada menu profil yang bisa kita kustomisasi lagi untuk bagian nama, untuk bagian email, lalu untuk bio-nya, seperti itu. Untuk profilnya juga bisa kita tambahkan atau menggunakan generate dari API secara random, kayak gitu, atau bisa berupa avatar juga. Bisa kita klik save, lalu akan menyesuaikan, seperti itu. Lalu untuk daily goals, di sini ada 2000 KCL, yaitu target kita untuk per daily-nya. Lalu di sini ada informasi lagi tentang disaktif, untuk meals logitnya udah dua yang kita input. Untuk available calories-nya udah menyampaikan 1000 lebih gitu. Untuk total notes-nya ada 4, kayak gitu. Lalu di sini tertulis ada recent activity atau aktivitas yang kita lakukan pada makanan gitu yang terbaru, akan terus update di bagian sini. Seperti tadi kita menginput somai dan nasi padang akan muncul seperti itu. Lalu di bagian sini ada menu notification. Ini adalah opsi untuk menunjukkan notifikasi pop-up atau di notif di HP ataupun tidak. Ketika kita butuh maka bisa dinyalakan. Lalu di bawah ini ada fitur dark mode seperti yang tadi. Menyesuaikan seperti itu. Untuk tema app-nya sendiri, saya mengusung tema yang cukup minimalis dan semi-semi modern gitu. Simple namun dengan 2 warna yang generik, mudah dipahami dan cukup mudah untuk diingat atau nyaman untuk di mata seperti itu, yaitu duotone, di mana ada hitam dan putih, seperti itu. Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum 100% sempurna. Tapi ini merupakan progres terbaru yang telah saya lakukan untuk aplikasi ini, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.